Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Yeremia pasal yang ke-9, ayat 23 dan 24. Yeremia pasal 9, ayat 23 dan 24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Adalah suatu kebahagiaan, saudara, ketika kita dapat mengenal Allah yang hidup. Proses mengenal Allah seperti yang telah kita pahami adalah proses yang membutuhkan komitmen yang kuat untuk bisa mengenal Dia. Di mana setiap kita yang merindukan kehidupan yang berkenan di hadapan Allah, tidak harus berjumpa dengan Dia secara pribadi. Kita harus mengalami sentuhan kasih-Nya. Kita harus mengalami jamahan. Kita mengalami bagaimana Dia menuntun perjalanan hidup kita. Seseorang harus menemukan bagaimana hidupnya itu terkoneksi dengan kehendak-Nya. Kehidupannya adalah kehidupan yang menyenangkan dan menyukakan hatinya, hati Bapa. Itu yang disebut orang yang mengenal Allah. Dan orang yang mengenal Allah patutlah dia berbangga, bermegah. Karena ini adalah kehidupan yang dinanti-nantikan oleh para nabi sejak dahulu. Para rasul di abad-abad pertama. Kemudian kita hari ini. Hanya orang-orang yang dibutakan oleh ilah zaman ini yang tidak mau menemukan Allah. Hanya orang-orang yang memang mencintai dunia yang benar-benar tidak merindukan Allah. Mereka lebih bangga mereka mencapai prestasi tinggi dalam dunia. Baik itu dunia pendidikan, dalam dunia apapun, saudara. Mereka lebih berbangga dengan pencapaian prestasi yang mereka bisa capai. Sehingga menerima tepuk tangan dari manusia. Mereka boleh menikmati pujian-pujian dari manusia. Banyak di antara orang percaya lebih suka bermegah dengan pencapaian-pencapaian mereka. Mereka lupa ada yang lebih pantas kita bermegah ketika seseorang menemukan Allah. Seseorang mengenal Allah dengan benar. Inilah kemegahan kita, saudara. Bukan kita tidak bisa berprestasi dalam hidup. Kita boleh menjadi orang-orang yang berpengaruh di kalangan politikus, di kalangan selebriti, atau kita berpengaruh di kalangan hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Kita berpengaruh di masyarakat, dalam dunia pendidikan dan lain sebagainya. Bukan tidak bisa, kita silakan kalau itu menjadi profesi kita. Kalau itu menjadi bagian untuk kita harus menjadi berkat di sana. Tetapi berapa banyak di antara kita yang bangga, bermegah karena kita menemukan jalan Tuhan. Berapa banyak di antara kita bermegah karena kita bisa mengasihi Allah. Dan kita bisa menyenangkan hatinya dalam segala aspek kehidupan kita. Banyak di antara kita masih belum sampai ke titik ini, saudara. Sejak dahulu, para nabi, Allah telah berfirman melalui para nabi. Kalau kita bermegah, bermegahlah karena kita mengenal Allah. Bukan bermegah karena apapun. Kita tidak bermegah karena kebijaksanaan yang kita miliki.
Kita tidak bermegah karena kekuatan kita, power kita. Karena jejaring kita yang begitu kuat. Atau kita bukan bermegah karena kekayaan kita, kedudukan, pangkat kita, dan lain sebagainya. Kita bermegah karena kita mengenal Dia. Ini luar biasa, saudara. Pernahkah kita bertanya dalam hati bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah mengenal Allah? Belum. Apakah kita ini sudah merasakan tuntunan Allah yang sempurna? Belum. Apakah saya ini sudah benar-benar menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh sudah menemukan Allah atau belum? Ini seharusnya menjadi target. Menjadi dorongan untuk kita berjuang. Karena ini menjadi kebanggaan yang paling esensi. Yang paling utama dalam kehidupan kepercayaan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, silakan kalau kita diberikan kesempatan anugerah oleh Tuhan untuk kita memiliki segala sesuatu, lakukanlah yang terbaik dalam bidang kita. Kita sebagai guru, silakan menjadi guru yang baik. Kita sebagai pekerja, silakan menjadi pekerja yang baik. Kita diberikan kesempatan menjadi seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang baik. Kita menjadi orang-orang yang cukup populer di kalangan-kalangan pendeta dan lain sebagainya. Silakan kalau itu menjadi profesi kita. Tetapi mari kita belajar berbangga diri. Mari kita belajar bermegah karena kita mengenal Allah. Kita boleh berbangga dengan semua yang dapat kita sandang. Tetapi alangkah baiknya kita bermegah karena kita bisa mengenal Dia dengan benar. Alangkah baiknya kalau kita dapat mengenal Allah. Mengerti kehendaknya, mengerti isi hatinya, dan kita dapat melakukannya. Inilah sebuah kebanggaan. Inilah kebanggaan yang seharusnya dimiliki oleh anak-anak Tuhan, oleh kita orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, waktu yang kita jalani hari ini tidak lama. Kalau Alkitab berkata bahwa usia kita 70 tahun, kalaupun kuat 80 tahun, bahkan kebanggaannya juga adalah penderitaan. Kenapa di waktu yang singkat ini kita tidak pergunakan maksimal untuk bisa mengenal Dia? Karena dengan kita mengenal Allah, kita menikmati kehidupan yang lebih panjang. Bukan berarti di waktu kita mencari Allah dan mengenal Allah, sepertinya kita sudah hidup menjadi seperti orang-orang yang sudah tidak bersosialisasi lagi dengan dunia luar. Bukan demikian, saudara. Karena dari semua keadaan yang kita jumpai, kita temui, kita jalani, di sana kita bisa mengenal Allah. Dalam keluarga kita bisa mengenal Dia. Dalam pelayanan kita bisa mengenal Allah. Dalam pekerjaan kita, dalam segala aktivitas hidup kita, dengan seluruh problema yang Tuhan izinkan, itu bisa Tuhan pakai untuk kita bisa mengenal Allah. Makanya kunci seseorang untuk dapat belajar dan bisa mengenal Allah adalah kesiapan hati untuk mau terus dibentuk. Itu yang pertama. Yang kedua, kesiapan hati untuk terus berkomitmen berjumpa dengan Allah. Memiliki kehausan akan Allah. Itu poin juga yang tidak boleh kita lupakan. Jadi, seseorang yang bisa mengenal Allah adalah mereka yang benar-benar merindukan perjumpaan itu. Karena itulah kemegahan kita. Saudara, nanti ketika kita ada dalam tahap ini, kita mengerti bahwa kemegahan kita hanyalah mengenal Allah. Nanti yang lain tidak lagi menjadi ukuran. Baik itu harta benda, jabatan, kedudukan, itu sudah bukan lagi menjadi sesuatu yang diukur. Itu bukan ukuran kita lagi. Ukuran kita adalah kita mengenal Allah tidak. Nanti kita akan lebih objektif menjalani kehidupan. Kita akan menjadi lebih ringan, lebih enteng menjalani hidup. Karena kita tidak berjuang untuk menjadi lebih baik dalam pandangan manusia.
Tapi kita berjuang supaya dapat kita mengenal Allah. Karena itu kebanggaan kita yang utama. Kita bermegah, saudara. Kita bermegah bukan karena kita punya segalanya, tapi karena kita mengenal Allah yang hidup. Itu, saudara, standar yang harus kita penuhi. Saudara akan menemukan dalam seluruh bagian-bagian Alkitab, saudara bisa membaca. Dan kuncinya bahwa orang yang mengenal Allah lah yang layak bisa menerima kerajaan surga. Ini kunci, saudara. Maka kenapa kita tidak berjuang untuk hal ini? Orang-orang yang mengenal Allah adalah mereka yang layak disambut dalam kemuliaan Bapa di surga. Kenapa kita tidak berjuang untuk hal ini, saudara? Maka melalui perenungan hari ini, mari kita berjuang untuk mencari kemegahan yang utama. Mencari prinsip, mencari kebutuhan kita yang utama. Mengenal Allah. Dengan kita mengenal Allah, percayalah, kita menikmati kehidupan yang menyenangkan hati Bapa. Kita menikmati kehidupan di mana Allah dimuliakan melalui kehidupan kita. Tentu kita masih belum sempurna. Bahkan dalam kita menyenangkan hati Allah, belum tentu juga manusia bisa menerima keberadaan kita. Karena memang kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, tidak semua manusia bisa menerimanya. Akan ada orang cemberut, akan ada orang yang ingin menjatuhkan kita. Ada orang-orang tertentu yang lebih senang kita jatuh dibanding kita mengalami Tuhan atau dibanding kita hidup dalam kebenaran. Masih lebih banyak orang yang suka kita jatuh, saudara. Menunggu kapan kita jatuh. Menunggu kapan kita terpeleset. Banyak orang bergembira ketika seseorang lain jatuh, saudara. Tetapi kita bukanlah demikian. Kita menjadi orang yang berbangga karena kita mengenal Allah. Dan kita seharusnya juga bersyukur kalau ada orang yang menemukan Allah. Itu menjadi kebanggaan kita. Mari kita berjuang, saudara. Di masa hidup kita yang singkat ini, perjuangan kita hanya satu. Kita mencari Tuhan, kita mengenal Dia, dan kita bermegah di dalamnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.